Pemirsa, bocah korban penculikan seorang remaja di Cilegon, Banten berhasil diselamatkan polisi. Selama diculik, korban dijadikan pengemis oleh pelaku dan dijanjikan akan diberikan uang ratusan juta rupiah. Kedatangan AFA, bocah usia 8 tahun korban penculikan di Mapolres Cilegon, Banten disambut Suhuri, ibunda korban. Suasana haru mewarnai pertemuan keduanya. Suhuri tak henti-hentinya menciumi anaknya yang telah sepekan hilang. Sebelumnya, korban diculik oleh orang tak dikenal di dekat area Pelabuhan Merak saat tengah bermain usai pulang sekolah. Saat diculik, korban dijadikan pengemis oleh pelaku dan dijanjikan diberikan uang sebesar 300 juta rupiah. Korban ditemukan di Pekanbaru Riau oleh pemilik warung makan yang melihat foto korban disebar oleh petugas kepolisian Polres Cilegon. Petugas kepolisian masih menyelidiki dan memburu pelaku penculikan anak di bawah umur. Dari Cilegon, Banten, Siti Marufah, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang bocah 7 tahun menjadi korban penculikan yang dilakukan oleh seorang remaja yang hingga kini masih dalam pencarian polisi. Apa saja yang dialami korban selama dalam penculikan? Kami sudah bersama Kasat Reskrim Polres Cilegon, Ajun Komisaris Polisi Hardi Medikson Samula. Selamat pagi, Pak Kasat. Selamat pagi, Mbak. Ya, Pak Kasat, apakah pelaku sudah ditangkap Pak saat ini? Untuk pelaku yang membawa kabur korban ini sudah kita amankan bersama-sama kemarin ketika kita melakukan penjemputan di Pekanbaru. Baik, pelaku ini siapa Pak? Apakah benar anak remaja? Benar, pelaku ini dengan inisial HH, itu umur 15 tahun, bersama-sama kami amankan pada saat kami melakukan penjemputan ke Pekanbaru kemarin, Mbak, pada hari Minggu kemarin. Baik. Dan juga pelaku ini dan korban tidak saling mengenal. Dari pengakuan korban, Pak, apakah selama diculik korban ini diperlakukan dengan baik? Jadi menurut keterangan dari korban, si pelaku ini selalu menyuruh korban untuk meminta-minta ketika mobil itu berhenti makan. Jadi mobil berhenti makan, pelaku menyuruh si korban, kamu minta uang sana gitu untuk makan, seperti itu, Mbak. Baik, apakah kemudian korban ini jika tidak mau meminta-minta kemudian dilakukan buruk atau disiksa seperti itu, Pak? Ada beberapa kali ketika korban menangis itu sempat dipukul atau menggunakan tangan beberapa kali di bagian wajah si korban. Baik. Pak, tadi Bapak sempat bilang ini kalau korban dibawa untuk meminta-minta jika ada mobil yang berhenti. Sejauh ini pelaku membawa korban ini dengan kendaraan apa, Kak? Apa, Pak? Jadi awalnya si korban diajak oleh pelaku dengan diiming-imingi akan diberikan uang. Kemudian ketika korban ikut, mereka sama-sama menumpang atau menaiki mobil truk yang memuat mobil, memuat motor tanpa sepengetahuan daripada supir itu sendiri. Sampailah di salah satu rumah makan di daerah Pekanbaru, itu ditemukan oleh supirnya kaget karena melihat ada suara anak kecil menangis. Ketika dicek di belakang itu si korban ini sudah dalam keadaan menggigil dan menangis, sehingga diamankan oleh si supir itu dan juga ibu pemilik warung. Baik, Pak Kasat, apakah korban mengalami pelecehan seksual, Pak, pada selama diculik ini? Untuk saat ini belum ada, Mbak. Belum ada pelecehan seksual maupun kejahatan lainnya lagi, Mbak. Baik, apakah kemudian korban dicek, Pak, secara visum mungkin ada luka-luka di bagian tubuhnya? Untuk korban, rencananya hari ini kami dengan UPT PPA Kota Cilegon akan sama-sama melakukan pengecekan, baik itu secara kesehatan maupun psikologi, karena kemarin korban kurang begitu fit, sehingga udah kita istirahatkan dulu.
Pak Kasat, apakah pelaku ini terkait dengan jaringan penjualan orang, Pak? Kalau untuk pelaku juga masih akan kita dalami, Mbak, karena kita juga akan meminta pendampingan, baik itu dari UPT PPA Kota Cilegon, beserta dengan psikolog untuk dilakukan pemeriksaan, karena anaknya kan di bawah umur pelaku ini, Mbak. Baik Pak Kasat, kami tahan terlebih dahulu. Kami akan berbincang ini dengan Ketua RT. Ya pemirsa, selain dengan Kasat Reskrim Polres Cilegon, kami juga sudah bersama Ketua RT Kampung Sukamaju, Bapak Joko Lukito, yang merupakan Ketua RT di tempat korban tinggal. Selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi. Ya Pak Joko, mungkin sebelumnya Pak boleh diceritakan kronologisnya seperti apa Pak? Kronologisnya pertama-tama anak itu mondar-mandir di sekitar area ini, area pos ronda Kampling Sukamaju ini, pos Kampling. Lama-kelamaan anak-anak ini diajak ngobrol, kemudian diiming-imingin uang gitu. Seterusnya dia diajak pergi ke arah jalan raya. Itu yang cerita yang saya tahu, Ibu. Baik, Pak Joko, kalau boleh tahu Pak, ekonomi keluarga dari anak korban ini seperti apa Pak? Kalau ekonomi itu dia berhubung pekerjaannya juga mulung, ngamen, emang sangat memprihatinkan juga. Berarti memang anak ini sebelumnya juga dipekerjakan begitu sebagai pengamen, Pak? Ya, kadang juga diajak, kadang suruh main sama temennya gitu. Setahu saya, Bu. Kalau boleh tahu siapa Pak yang mengajak anak tersebut? Main aja sama kawan-kawan. Berarti kawan-kawannya ini juga merupakan pengamen begitu Pak? Bukan. Dia mah anak-anak teman-teman sekolah aja, bukan anak ngamen, bukan. Jadi yang ngamen cuma dia sendiri. Baik, Pak, kembali lagi ke penuturan Bapak tadi sebelumnya bahwa diajak begitu. Kemudian siapa Pak yang melihat peristiwa tersebut ketika anak-anak ini diajak ngobrol, kemudian diajak pergi begitu Pak? Ya, yang melihat sini banyak ada limasnya juga melihat, ada tetangga sebelah juga ngelihat. Dia diajak ngobrol dari mana gitu, ngomongnya dia seorang kenek, ngomongnya gitu. Apakah kemudian warga yang melihat situasi tersebut tidak kemudian memberitahu pihak keluarga, Pak? Jadi kondisinya itu biasa-biasa aja gitu, Bu. Jadi tidak curiga, makanya tidak melapor gitu. Baik, Pak Joko, keseharian orang tua dari korban ini seperti apa? Apakah bekerja begitu, Pak? Ya itu mulung aja, Bu. Mulung sama ngamen itu orang tuanya. Kedua orang tuanya pemulung dan pengamen berarti, Pak? Iya, betul. Apakah anak ini memiliki saudara, Pak? Tidak ada, Bu. Baik, Pak Joko, kita tahan terlebih dahulu, Pak. Saya akan kembali berbincang dengan Pak Kasat. Ya, Pak Kasat, masih mendengar suara saya, Pak? Ya, masih Mbak, masih. Ya, Pak Kasat, hukuman apa ini yang nantinya akan dijatuhi kepada pelaku, mengingat pelaku juga masih remaja? Iya. Untuk hukuman nanti akan kita lakukan gelar perkara juga, Mbak. Kira-kira unsur pembunuhan pidananya itu seperti apa. Tapi untuk saat ini masih kita lakukan pendalaman dulu Mbak terhadap anak ini, apakah dia tergabung dalam batu jaringan atau memang murni dia sendiri yang mengajak si korban ini. Seperti itu Mbak. Baik, Pak Kasat Reskrim, terima kasih Pak telah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Dan sebelumnya juga Pak Joko selaku Ketua RT, terima kasih Bapak-Bapak, selamat kembali beraktivitas, selamat pagi.